Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini akan kita kembali membahas tentang XL Axiata, kodenya EXCL, karena dalam beberapa hari terakhir saham ini mengalami penurunan. Beberapa penurunan yang cukup, ya bisa dibilang cukup lumayan jauh. Oke. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman, untuk pertanyaan, semua pertanyaan tentang saham-saham yang kita bahas bisa disampaikan di nomor WhatsApp saya ini 08591069971932. Ada 13 nomor. Ingin melakukan kerjasama, analisa dan lain sebagainya, silakan di WhatsApp ini number, atau bisa lewat komentar di bawah ya untuk pembahasan. Sekali lagi disclaimer, yang saya sampaikan ini murni berdasar analisa yang saya lakukan secara Elliott Wave ya. Jadi analisa yang saya ambil di sini tidak mengambil dari manapun, tidak meniru dari manapun, karena memang murni berdasar apa yang saya ketahui dari main basic adalah Elliott Wave. Okay. So apabila ada kesamaan tentang analisa ini dengan beberapa analisator yang lain, mungkin ini mungkin satu kebetulan ya. Jadi mungkin satu kebetulan, dan apabila memang sama-sama mempergunakan Elliott Wave, ya berarti memang sama seperti itu. Jadi memang sama-sama karena memang sama-sama mempergunakan Elliott Wave. Jadi sekali lagi disclaimernya adalah apa yang saya sampaikan di sini murni berdasarkan Elliott Wave. Saya tidak meniru analisa-analisa yang lain. Oke, clear ya. Jadi kembali kita ke pokok bahasan untuk kali ini, teman-teman. Secara time frame daily yang perlu dibahas, yang perlu menjadi satu garis besarnya adalah bahwa untuk ini secara Bollinger Band memang sudah pointing low ya. Bollinger Band sudah pointing low, yang ini menandakan bahwa bisa jadi trennya ini akan berhenti. Kemudian ketika nanti mengikuti arah price, ketika Bollinger Band mengikuti arah price ya, seperti ini, yang cara seperti ini ya, price dan kita lihat price akan bermain di kisaran ini untuk bisa seperti ini, bisa jadi akan seperti ini. Oke. So sekali lagi kita akan membahas secara time frame daily. Oke. Nah, yang pertama kita lihat adalah di time frame daily ini saya ada satu targeting area. Ini adalah targeting area yang minimum target, katakanlah bisa menjadi minimum target, yakni di 3580. Kenapa demikian? Karena secara Elliott melihat dari tipe market yang di sini, setidaknya ini akan bergerak dalam rentang 3 swing up ke atas. Di bawah ini 1, kemudian ini 2, dan akan bergerak hingga ke sini. Oke. Ini adalah 3 swing up yang menjadi acuan, atau ya katakanlah, kenapa kok saya katakan ini menjadi 3 swing up ke atas? Dikarenakan kalau secara kasat mata ya,
price itu kalau ingin dalam masa downtrend maka dia harus bisa break lower sebelumnya ya. Jadi ini adalah lower sebelumnya, kemudian lower setelahnya dia tidak bisa break di kemudian hari ya. Jadi lowernya dia masih tetap dalam posisi, kemudian yang lower baru ini ternyata juga tidak bisa di break oleh lower setelahnya lagi. Oke. Nah, yang jadi satu bisa dibilang yang bisa menjadi satu ini sudah di break. Nah, ini dia. Oke. So, kenapa saya katakan saat ini dalam 3 swing, karena memang ini adalah swing low. Ini adalah swing higher lower degree. Oke. Sementara yang ini adalah di higher degree-nya, ini adalah lower degree. Oke. Nah, di lower degree ini kita akan melihat apakah dia sudah sampai di 161 atau belum. Kalau ini market price ini sudah sampai 161, maka selesai, akan turun dalam rentang. Nah, ini dia ya. Rentang di 3170 dia kan sudah di break 3170 di harga ini ya. Maka kalau ini 3 swing, maka ini pun juga menjadi 3 swing, 1 2 3. Oke. Nah, di 3 ini nanti karena ini sudah minimum target sudah tercapai di 3170 ya. Jadi kalau dibilang ini divergent Bang. Ini divergent. Memang benar ini divergent. Tetapi divergentnya ini bukan di dalam rentang divergent di 3 dan 4 wave 3 dan 4. Kenapa? Karena wave 3 itu dia harus sampai di rentang area 3680, sementara price kan belum sampai di 3680. Inilah yang menjadi satu kenapa saya katakan ini hanya 3 swing low saja, sementara ini 3 swing di higher-nya dia. 3 swing higher, kemudian ini di lower degree, ini higher degree ya. Kemudian ini adalah lower degree. Di lower degree dia sudah minimum target tercapai 3170, sementara di higher degree 3580 belum pernah di touch oleh price. Nah, so kemana ini akan bergerak? Nah, saya berekspekted bahwa ini akan membentuk satu 3 swing low juga dari harga ini. Pertanyaannya apakah akan sampai di 2360 atau tidak? Itu aja pertanyaannya. Karena invalidation level saya di sini 1910 tidak boleh di break oleh price. Kan ada ininya, ada batasnya. Jadi dia tidak boleh break di 1910. Untuk konfirmasi ini masih dalam rentang uptrend. Ya, masih dalam rentang uptrend, masih dalam rentang akan mencapai target di 3580. Oke. Terus apakah dari sini dia bisa naik? Bisa. Dari harga ini dia boleh untuk langsung potensi naik mencapai minimum target di 5 swing 3 wave 3. Kalau itu berarti terjadi, berarti ini di wave 3. Karena ini adalah 1630. Vigo 161. Nah, makanya kalau ini nanti terjadi seperti ini naik tapi tidak diimbangi oleh kenaikan daripada RSI, maka bisa dibilang ini sudah boleh dikatakan divergent. Divergent ini akan lebih bermakna kalau seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini wave 4. Wave 4 toh. Nah, ini wave 5-nya di sini. Akan lebih menjadi punya arti apabila ini terjadi divergent di kisaran area ini. Oke. Itu. Jadi seperti itu untuk secara daily yang saya lihat. Terus pertanyaan lagi, kapan bisa buy PXCL? Berdasarkan
berdasarkan ilmu candlestick hanya buy apabila price sudah membentuk satu fase yang namanya bullish engulfing seperti ini, 1 to 1, 1 to 2, 1 to 3 seperti ini. Ya, maka ini sudah bisa kita sudah bisa melakukan opsi buy. Alangkah lebih baik kalau price itu bisa keluar daripada ini. Nah, Bollinger Band masuk lagi, nah, seperti ini, masuk membentuk satu fase bullish seperti ini, nanti buy di candlestick setelahnya. Jadi di candlestick seperti ini, nah, di setelahnya ini kan seperti ini, nanti bisa buy di candlestick setelahnya, ini bisa buy di situ. Kalau ingin cut loss, maka cari lowernya, harga lowernya ini seperti ini, cari harga lower, taruhlah mungkin sekitar ya beberapa poin lah di bawah lower ini. Itu kalau ingin melakukan satu cut loss. Kalau tidak, pakai sistem nothing to lose, ya sudah. Nah, seperti itu. Nggak usah pakai cut loss, biarkan nanti ketika harga turun, kemudian naik lagi price di atas price nanti di atas upper BB, buy lagi. Kan saya pernah menjelaskan di video sebelumnya, buy ketika price berada di atas upper BB. Sama, ini pun juga nantinya juga seperti itu. Kalau tidak ingin buy di harga ini, maka tunggulah ketika price nanti berada di upper BB, ketika mungkin akan terjadi seperti ini ya, price naik. Nah, ini baru bisa, ini candlesticknya mungkin nanti bisa buy ketika price sudah close di atas upper BB. Ini close di atas upper BB. Nah, ini baru bisa opsi untuk buy. Seperti itu. Kalau saat ini buy, saya tidak menyarankan untuk opsi buy di harga ini, karena ini sama dengan khawatirnya adalah price ini akan bentuk pisau jatuh, dia akan terus jatuh, karena memang price kan juga masih berada di bawah area middle Bollinger Band. Oke, jadi itu teman-teman apa yang bisa saya sampaikan mengenai satu analisa yang kaitannya tentang Excel Axiata ya. Jadi sekali lagi target 3680 atau bahkan berapa tadi, 3580 ini masih menjadi target yang akan dicapai oleh Excel Axiata secara teknikalnya seperti itu. Jadi tunggu saja nanti apabila Excel Axiata sudah break higher ya, dia sudah bisa ngebreak untuk ini. Jadi dia sudah break daripada area-area yang menjadi batasnya dia. Ini kan batas ya. Nah, ini ada dua batas, 2930 dan 3140, maka seperti ini kan. Jadi contohnya kan seperti sudah ada di contoh sebelumnya, break daripada ini confirm buy ya, uptrend. Break daripada ini dia uptrend, kan seperti itu. Contohnya di sebelumnya kan sudah ada. Jadi sama. Tipenya pun sama, tidak berbeda. Dalam artian caranya yang kita pakai di area ini juga gitu, tetapi kita tidak mengambil dari ini, tapi kita mengambil dari higher sebelumnya. Ini kan higher sebelumnya itu. Jadi itulah yang menjadi dasar atau menjadi alasan kenapa ini masih dalam rentang untuk opsi buy. Sekali lagi perhatikan invalidation level ini. Kalau sudah invalidation ini di break, price semakin jatuh ke dalam, ya berarti memang dia tidak sampai di 3 swing up. Jadi trennya memang
masih continue untuk melanjutkan penurunan. Tetapi melihat dari tipe chartnya seperti ini, saya masih berasumsi secara Elliott Wave invalidation ini masih menjadi satu kunci penting untuk tidak di break oleh price. Oke. Itu teman-teman, apabila ada pertanyaan dan lain-lain silakan komentar di bawah atau bisa menghubungi nomor WhatsApp saya di 08591069971932. Ini si 13 nomor kerjasama dan lain sebagainya, silakan kontak nomor WA atau bisa dengan komentar di bawah. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Bagi yang belum silakan tekan tombol subscribe-nya. Bye bye, have a nice day.